datang dan bergabung pada acara webinar Apkasi. Pagi hari ini, Apkasi akan membahas tentang pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2020 ini. Dengan tema webinar pagi hari ini adalah kesiapan daerah hadapi pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta webinar yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Yang kami hormati Komisioner KPU, Bapak Pramono Ubaid Tantowi. Yang kami hormati Kasubdit Politik Kementerian Dalam Negeri, Bapak Cahyo Iriawan. Yang kami hormati Ketua Umum Apkasi yang juga Bupati Banyuwangi, Bapak Abdullah Azwar Anas MSI. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Apkasi sekaligus Bupati Lombok Utara, Bapak Dr. Haji Najmul Ahyar SHMH. Yang kami hormati Penasehat Khusus Apkasi, Bapak Profesor Dr. Rias Rashid PhD. Yang kami hormati Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apkasi sekaligus Bupati Tangerang, Bapak Ahmad Zaki Iskandar SEMSI. Yang kami hormati Bupati Ngawi, Bapak Insinyur Haji Budi Sulistiono. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Apkasi, Bapak Sarman Simanjorang SE. Yang kami hormati Direktur dan Wakil Pemret TV One, Bapak Reva Dedi Utama. Yang kami hormati Kepala Pengembangan Bisnis TV One, Bapak Haria Mitra Hidayat. Yang kami hormati para Bupati dan Wakil Bupati selaku Dewan Pengurus dan anggota Apkasi. Yang kami hormati pula para Sekretaris Daerah, OPD terkait beserta jajarannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Apkasi sebagai mitra strategis pemerintah dan lembaga lain di tingkat pusat memandang perlu mengangkat isu penting ini agar dapat memberikan pemahaman paripurna kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten, untuk menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi
COVID-19. Dengan maksud tersebut, maka Apkasi melaksanakan webinar atau virtual seminar pagi hari ini dengan tema pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah ancaman pandemi COVID-19. Masih dalam rangka acara yang sama, izinkan kami menginformasikan bahwa Apkasi juga akan melaksanakan penandatanganan MOU dengan TV One sebagai media partner dalam mendukung kegiatan sosialisasi, promosi, publikasi, dan pemberitaan bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Bahwa hari ini Apkasi juga akan melaksanakan MOU dengan stasiun televisi ternama di tanah air, yakni TV One. Namun sebelum kita menyaksikan penandatangan akta kesepahaman tersebut, terlebih dahulu kita dengarkan sepatah dua kata dari pihak TV One kepada Bapak Reva Dedi Utama selaku Direktur dan Wakil Pemret TV One. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, selamat pagi. Terima kasih pertama kami ucapkan kepada Apkasi yang telah memberikan kesempatan bagi TV One untuk melakukan kerjasama. Moga-moga kerjasama ini bermanfaat bagi kedua pihak, karena bagi TV One sendiri ini merupakan salah satu perjalanan misi kami sebagai TV media yang sudah diharuskan menjalankan fungsi sebagai penyalur informasi bagi masyarakat, dan mudah-mudahan juga semua program-program, semua agenda-agenda kerja dan kinerja Apkasi bisa kami sosialisasikan, bisa kami promosikan, dan juga bisa kami beritakan, yang tiada lain tujuannya tentu akhirnya nanti kepada kesejahteraan masyarakat, pendidikan masyarakat. Kita berharap semua tujuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga semuanya tercapai dengan baik. Demikian saja sambutan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Reva. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, salah satu tugas dan fungsi Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia sebagai wadah organisasi bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten, ialah memfasilitasi kepentingan mereka dalam berbagai hal. Di antaranya membantu memfasilitasi kegiatan promosi dan publikasi berbagai potensi yang dimiliki daerah demi tumbuhnya untuk meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Terkait dengan peran tersebut, maka Apkasi mencoba memfasilitasi kepentingan promosi dan publikasi segenap anggota dan menggandeng stasiun televisi yang saat ini memiliki rating tertinggi di dunia pertelevisian sebagai media partner Apkasi, yakni TV One. Untuk mewujudkan peran dan fungsi itulah, hari ini Apkasi akan melaksanakan penandatanganan MOU dengan TV One. Untuk itu kami persilahkan kepada Ketua Umum Apkasi dan Direktur TV One untuk maju ke depan dan menempati posisi untuk melakukan penandatanganan MOU dengan didampingi oleh Bapak Sekjen Apkasi dan Kepala Pengembangan Bisnis TV One serta Direktur Eksekutif Apkasi. Untuk itu kami persilakan. Oke, tahan Bang. Rapat Pak, rapat Pak. Anu, justru the social distancing. Social distancing. Jangan terlalu rapat ya. Tahan dulu. Ya Pak, ya sini Pak. Siap. Dan akan ada juga penukaran cenderamata dari Apkasi untuk TV One yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Apkasi kepada Bapak Reva.
Dan ada penyerahan cenderamata dari TV One untuk Apkasi yang diserahkan oleh Bapak Reva kepada Ketua Umum Apkasi. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Apkasi sekaligus membuka acara webinar Pilkada Serentak tahun 2020 kepada Bapak Abdullah Azwanas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Haji Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, yang tergabung dan nanti akan memberikan materi dan arahan pada kesempatan ini. Pak Prono Ubaid dari Komisioner dari KPU, nanti akan jadi narasumber buat kita. Yang kami hormati Pak Bahtiar dari Dirjen PUM. Kemudian hari ini hadir juga istimewa pagi ini Pak Reva Dedi Utama, hadir pada kesempatan ini, Wakil Direktur, dan beliau adalah Wakil Pemret TV One yang tadi kita melakukan MOU. Mudah-mudahan nanti informasi-informasi positif yang inspiratif dari seluruh kabupaten di Indonesia bisa Bapak sebarkan, karena banyak sekali Pak Reva hal-hal yang positif, yang inspiratif yang ada di kabupaten seluruh Indonesia tidak terekam di nasional karena tidak sempat terberitakan. Ya, terima kasih. Dan teman-teman dari para bupati yang saya lihat pada kesempatan ini, Pak Haryamit Rahidayat juga dari Kepala Pengembangan Bisnis TV One, terima kasih. Pak Sekjen, Pak Kiai Najmul Akhyar, Sekretaris Eksekutif Pak Sarman, Ibu dan Pak sekalian saya hormati. Alhamdulillah, syukurillah, saya sendiri sejak Corona baru sekarang datang ke kantor Apkasi. Itu pun saya mencoba naik darat ke Jakarta dan ingin menyaksikan, merasakan bagaimana perjalanan darat. Ternyata luar biasa. Dulu saya harus berjam-jam menggunakan bus Lorena. Alhamdulillah, ya, dulu paling top saya ke Banyuwangi naik Lorena, itu pun turun di Jember. Ternyata di era Pak Jokowi ini jalan Trans Tol Jawa telah memberikan kecepatan dan akses yang luar biasa. Oleh karena terima kasih saya kira kepada pemerintah, Bapak Presiden, karena jalan tol ini mempermudah akses kita semua. Dan saya berhenti di shelter-shelter di jalan tol luar biasa. Sarana ibadahnya juga bagus, begitu juga restoran dan lain-lain. Sebagian juga masih dalam konstruksi. Begitu juga saya dengar kabar teman-teman di Lampung bagaimana jalan tol telah menghubungkan antar kabupaten menjadi lebih mudah. Begitu juga teman-teman di Papua dan lain-lain. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depan di tengah pandemi Corona sebagian dievaluasi pembangunan infrastrukturnya, tapi sebagian mudah-mudahan terus bisa dikembangkan. Dan saya lihat kemarin beberapa infrastruktur penting juga tetap akan dilelang. Mudah-mudahan ini memberi manfaat yang banyak buat masyarakat. Ibu dan Mbak sekalian, atas nama Ketua Umum Apkasi, atas nama Apkasi, saya menyampaikan terima kasih atas kesungguhan para bupati yang luar biasa. Saya lihat dengan berbagai cara dan dedikasi yang Bapak pertaruhkan demi penanganan COVID, demi rakyat di tempat Bapak sekalian telah menunjukkan kinerja yang sangat membanggakan. Tentu di sana sini masih banyak kekurangan, kami memahami Bapak sekalian, karena terbatasnya anggaran, karena terbatasnya berbagai masalah yang muncul karena COVID. Tetapi saya kira di dunia tidak ada satupun negara yang tidak tergagap-gagap untuk mengatasi COVID ini. Amerika saya kira Pak Deva kurang hebat apa? Nuklir bisa dia ciptakan, berbagai peperangan bisa dia menangkan. Tapi menghadapi COVID sampai sekarang tergagap-gagap. Bahkan orang yang meninggal paling banyak justru di Amerika Serikat. Tidak ada laboratorium besar yang bisa segera mengatasi untuk menemukan masalah COVID ini yang kemudian obat itu menjadi obat mujarab untuk mengatasi ini. Tetapi sampai sekarang negara-negara hebat pun belum bisa menemukan. Dan alhamdulillah di tengah berbagai negara pertumbuhannya sekarang minus. Bahkan Jepang di atas 6%, Amerika di atas 4%, dan berbagai negara pertumbuhan ekonominya di atas minusnya di atas 5%. Kita sekarang dalam konsumsi ekonomi makro
yang semula Ibu Menteri Keuangan memang mengasumsikan 2,9%, tapi ternyata kita mampu 0,4 sampai 1%. Tentu masalah-masalah ini akan menghantui kita semua. Tetapi saya melihat bagaimana kerja keras teman-teman, para bupati, para sekda, para kepala dinas berkolaborasi dengan tokoh-tokoh agama. Sungguh ini menjadi spirit yang luar biasa yang saya lihat dikerjakan oleh teman-teman. Tepuk tangan buat para bupati, para birokrasi yang telah berkolaborasi dengan teman-teman sekalian. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, saya atas nama pengurus APKASI juga ingin menyampaikan pada kesempatan ini, ada hal yang baru yang telah diputuskan antara anggota Dewan yang terhormat bersama pemerintah. Pak Haji Doli Kurnia berkali-kali menyampaikan di publik, meskipun kita tidak bisa mendengarkan secara langsung, bahwa masalah COVID telah ada. Dan begitu juga pemerintah telah menyampaikan, dan kita belum tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, demokrasi juga terus harus berjalan, tidak boleh terhenti karena COVID-19. Oleh karena itu maka ada jalan tengah yang telah diambil oleh pemerintah. Dan tentu APKASI ingin mengamini ini tentu dengan langkah-langkah protokol COVID yang ke depan perlu terus kita jalankan dan kita perhatikan. Pak Mendagri telah menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa pemilu atau pemilihan umum yang lebih besar sekalipun seperti di Prancis, bahkan tahapan pilpres di Amerika yang sangat berat pun telah juga berjalan di tengah pandemi COVID-19. Beberapa hari ini para bupati telah melakukan apa yang disebut dengan pola baru yang disimulasikan, mulai new normal di sektor tempat ibadah. Saya lihat telah berjalan dengan baik. Begitu juga new normal di sektor pelayanan publik, teman-teman juga telah menjalankan secara bertahap juga berjalan dengan baik. Dan hari-hari ini kita saksikan bagaimana pola baru atau new normal atau istilah kami di Banyuwangi kebiasaan anyar di sektor pariwisata juga telah mulai dikerjakan. Kebiasaan-kebiasaan anyar, kebiasaan-kebiasaan baru yang ditempuh oleh para gubernur, para bupati di seluruh Indonesia, para wali kota di seluruh Indonesia telah memberikan sinyal kepada kita bahwa sebagian besar daerah ini telah siap menghadapi pola baru, kebiasaan anyar COVID-19. Oleh karena itu, keputusan pemerintah yang telah diambil bersama DPR telah memberikan gambaran kepada kita bahwa siklus proses demokrasi di Indonesia akan tetap berjalan, dan kita sekarang juga telah berlatih bagaimana kebiasaan baru atau kebiasaan anyar ini tetap bisa menjadi protokol, yaitu protokol kesehatan. Oleh karena itu, hari ini tentu sangat penting setelah Vikon kita kerjakan bersama beliau, Bapak Menteri Dalam Negeri berkali-kali memberikan arahan kepada kita, Pak Dirjen Otonomi Daerah, Pak Dirjen PUM dan lain-lain, bagaimana ke depan ini akan dikerjakan. Bahkan kemarin Bapak sekalian, Ketua KPU kita diabsen satu-satu, mana daerah yang telah mentransfer sekian persen, yang 30%, mana yang belum. Pak Mendagri mengabsen satu persatu. Itu sungguh menunjukkan kesungguhan dari pemerintah bersama pemerintah daerah untuk menyongsong pemilu kada ini berjalan dengan sukses dan baik. Dan alhamdulillah saya melihat kesungguhan teman-teman di berbagai daerah telah mentransfer kewajiban kepada KPU dengan baik, kecuali beberapa saja yang insya Allah saya kira hari ini telah selesai. Dan kami terima kasih kepada pemerintah pusat, karena pemerintah pusat melalui Bapak Menteri Dalam Negeri dan anggota Dewan yang terhormat, terutama Komisi 2, tidak membiarkan kesulitan kami sendirian. Bahwa daerah ada yang telah mampu, tapi sebagian ada yang belum mampu, tapi mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat untuk sebagian anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat atas persetujuan anggota Dewan yang terhormat. Atas kesepakatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan tepuk tangan saya kira buat KPU, buat Komisi 2 dan juga pemerintah pusat yang diwakili Menteri Dalam Negeri. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, hari ini kita ingin mendiskusikan bagaimana kesiapan kita dan berbagai masalah yang tentu akan muncul. Tentu setiap daerah masalahnya akan berbeda. Teman-teman di Jawa akan berbeda teman-teman di luar Jawa, yang tentu dinamika dan masalahnya jauh lebih berat yang dihadapi oleh teman-teman yang wilayahnya sangat luas, apalagi kepulauan di luar Jawa. Tentu kami sebagai Ketua APKASI tidak menutup mata terhadap ini, dan oleh karena itu berbagai masalah yang rekan-rekan telah sampaikan lewat WA grup di APKASI, kami telah sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, baik dalam bentuk formal maupun informal, dan beliau menanggapi dengan positif usulan penyampaian dari sahabat-sahabat sekalian, para bupati di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang bermanfaat. Insya Allah masalah-masalah secara bertahap akan bisa kita urai. Insya Allah masalah-masalah yang berat secara bertahap juga akan bisa kita selesaikan.
Dan Bapak Ibu para bupati di seluruh Indonesia tidak sendirian. Kami bersama Bapak Ibu sekalian untuk ikut bersama-sama mengurai berbagai problema atau dinamika yang muncul di tengah pandemi corona ini. Ibu dan Mas saya hormati, akhirnya insya Allah kita siap menyelenggarakan ini. Pak Doli mohon arahan, Pak Doli, Ketua Komisi 2, terima kasih. Dan sekiranya nanti masih ada anggaran yang masih belum tertuntaskan, mohon terus dipantau dan dibantu. Kepada Komisi Pemilihan Umum terima kasih, karena KPU telah menyampaikan kesiapannya untuk menjalankan proses-proses ini. Tanpa kesiapan dari KPU, ini pun tidak akan bisa terlaksana. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan terima kasih, karena berarti KPU harus bekerja lebih keras lagi, SOP-nya harus lebih ketat lagi, dan mudah-mudahan kita semua para bupati di seluruh Indonesia mampu mengerjakan ini dengan baik. Dan jika ini mampu kita kerjakan, betul seperti yang disampaikan oleh Pak Mendagri, inilah sejarah buat para bupati, sejarah bersama Bapak Mendagri, anggota DPR dan KPU dan Bapak Presiden di seluruh Indonesia, anggota para bupati. Inilah sejarah pertama kita menyelenggarakan pemilu, sebuah hajatan demokrasi dalam pandemi COVID-19 dengan SOP yang sangat ketat. Dan insya Allah ini tidak akan pernah kita temukan lagi di masa yang akan datang. Inilah yang akan menjadi cerita manis, cerita sejarah bahwa kita berjibaku dengan COVID, tapi proses demokrasi bisa kita jalankan dengan baik. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Akhirnya kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi merdeka. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum APKASI yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi panel tentang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini. Adapun tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada 224 pemerintah kabupaten selaku anggota APKASI yang ikut melaksanakan Pilkada serentak, terutama untuk dapat memahami tentang berbagai kebijakan pusat terkait pelaksanaan Pilkada yang dimaksud. Selain itu, kegiatan dari webinar pagi hari ini diharapkan pusat juga dapat menyerap aspirasi daerah tentang berbagai kendala pelaksanaan Pilkada tahun ini dan sekaligus dapat memberikan solusi bagi daerah. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, sebelum acara dilanjutkan, kita akan mulai untuk cek sound dulu sebelum acara diskusi panel akan dimulai.